Ya, Anda masih menyaksikan Market Opening dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Arya Santoso, pengamat pasar modal. Ya, halo Pak Arya. Ya, Ya, ini saatnya Anda sampaikan ini beberapa saham yang Anda jagokan untuk perdagangan hari ini di tengah sentimen positif dari pergerakan bursa global, kemudian yang sudah bisa di price in terkait dengan Pilpres di Amerika Serikat dan juga data laporan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal 3. Ada beberapa saham yang Anda bisa rekomendasikan untuk investor maupun traders, Pak Arya. Silakan. ya untuk hari ini relatif sangat positif ya, nuansanya naik saham 230-an dibandingkan yang turun cuma 50-an, jadi boleh dikatakan kebanyakan juga naik. Tetapi kita melihat bahwa ada sentimen positif dari harga CPO. Jadi dengan penguatan harga CPO secara jangka pendek juga memberikan sentimen positif untuk bisa terjadinya penguatan harga. Oleh karena itu bisa diperhatikan untuk saham-saham yang cukup populer di CPO ya. Jadi untuk AALI, LSIP, TBLA, SJMP itu bisa mendapat nuansa positif juga dari sentimen pergerakan penguatan harga CPO-nya. Oke, berarti memanfaatkan dari harga komoditasnya di pasar internasional yang sedang mengalami kenaikan begitu ya Pak Arya. Lebih kepada ini jangka pendek saja atau bagaimana? Kalau kita melihat sentimen dari kenaikan harga komoditas kan juga fluktuatif ya dalam beberapa waktu terakhir ini Pak Arya. Ya betul, jadi boleh dikatakan secara jangka pendek bisa dimanfaatkan, tetapi kita memperkirakan juga bahwa untuk CPO ada penguatan lanjutan bahkan sampai ke awal tahun ya, bahkan ke bulan Januari, Februari tahun 2021. Oleh karena itu bisa diperhatikan baik jangka pendek maupun jangka menengah. Oke, jangka pendek dan juga jangka menengah. AALI dulu Pak Arya. The best entry yang bisa Anda sarankan, kemudian peluang cuan yang juga bisa didapatkan itu sampai kemana? Silakan. Ya, dengan kondisi saat ini AALI konsolidasi masih cukup terbatas ya, paling tidak untuk support terdekat di 10.400 masih ada kemungkinan penguatan sampai ke 11.200, bahkan di atasnya boleh diperhatikan ketika terjadi breakout di level harga 11.400 itu akan ada pergerakan lanjutan yang lebih menarik lagi. Oke, itu dia. 11.200 berarti untuk pergerakan current price dari AALI masih boleh kita hajar kanan saja. Ya, malah untuk yang jangka pendek bisa dimanfaatkan. Ini ada pergerakan harga hari ini. Andai kata ada pelemahan pun masih bisa dijadikan entry level. Oke, current price dan buy on weakness ya kalau kita lihat untuk pergerakan dari AALI. Apakah kondisi yang sama juga bisa diterapkan untuk LSIP? Ya, untuk LSIP juga sama karena terdapat sentimen yang dari harga komoditas. Ya, jadi dengan harga sekarang belum terlalu ada pergerakan. Tepat di dekat-dekat area moving average 60, rata-rata pergerakan selama 3 bulan terakhir ya. Jadi juga cukup menarik untuk diperhatikan di harga sekarang. Baik, current price boleh kita masuk dengan peluang potensial upside-nya seberapa jauh? Hampir 1010, breakout 1010 momentumnya lebih baik untuk ada penguatan lanjutan sampai ke 1050, 1085. Oh, 1050 sampai dengan 1085. Itu untuk jangka short term saja dan menengah begitu Pak Arya? Ya, betul. Oke, tapi kalau kita cermati dengan kondisi seperti ini, fundamentalnya apakah mendukung untuk AALI dan LSIP juga masih mendukung untuk penguatan harga sahamnya karena juga dengan kondisi fundamental dan kinerja perusahaan yang juga masih oke, Pak Arya? Ya, secara earning kelihatannya LSIP masih perlu menunjukkan kinerja yang lebih baik, tetapi secara book value masih cukup murah ya. Jadi kita melihat bahwa peningkatan harga komoditas juga tentunya dengan produksi yang sama itu akan menghasilkan pendapatan ataupun omset yang lebih besar ya. Jadi oleh karena itu lebih menarik secara murahnya memang LSIP ya. Tapi kita memperhatikan bahwa AALI punya kemampuan untuk menghasilkan earning yang lebih baik dibanding LSIP. Baik, itu dia AALI dan LSIP yang bisa menjadikan rekomendasi untuk kita mengambil beli tapi bisa current price ataupun buy on weakness ya dengan jangka pendek dan menengah saja begitu paling tidak sampai dengan awal tahun depan. Oke, hanya 2 itu saja dari komoditas CPO Pak Arya? Dari komoditi CPO masih boleh diperhatikan juga TBLA juga menarik ya walaupun size tidak terlalu besar, tapi kondisi optimismenya hari ini juga cukup bagus. Baik. Ada resisten di kisaran level 780, lepas dari 780 ada momentum yang lebih baik untuk penguatan lanjutan bahkan sampai ke 820. 820 berarti current price juga boleh ya kita masuk di TBLA. Boleh, ya. Baik, Pak Arya, kita tahu juga ada rencana pemerintah begitu. Kita tahu juga ini kan ada rencana bagaimana B230 itu kita tahu biodiesel ini kan menjadi andalan juga nih untuk menyerap bagaimana produk-produk CPO di dalam negeri. Akankah ini juga menjadi sentimen yang mendorong tapi lebih kepada jangka panjang sekali begitu Pak Arya sambil menantikan bagaimana realisasinya, implementasinya di lapangan?
Ya memang butuh waktu ya untuk biodiesel sebenarnya sudah mulai digunakan juga, tetapi memang dalam dalam kondisi saat ini belum meluas. Memang betul masih butuh waktu jangka panjang. Kemudian nanti juga porsinya akan semakin dibesarkan. Melawan sentimen pembatasan dari Eropa atas penggunaan CPO, tapi juga di Eropa itu nggak serta-merta, jadi nggak bisa tahun depan langsung stop gitu. Jadi ada pengurangan secara bertahap. Mereka juga belum ketemu solusi yang cukup baik untuk segera menggantikan. Oleh karena itu masih akan tetap ada penjualan ke Eropa. Kemudian kita juga melihat bagaimana di India juga kita dengan Malaysia juga ya kita mendapat profit sebenarnya lebih besar, sekarang udah lebih baik gitu ya. Jadi masih ada sentimen yang cukup positif sampai dengan awal tahun 2021. Baik, itu dia untuk sektor CPO. Adakah komoditas lain yang juga Anda sarankan, misalnya dari pertambangan misalnya? Ya, dari pertambangan kita melihat juga sampai akhir tahun akan ada sentimen cukup positif untuk energi, untuk batu bara. Ya. Jadi batu bara kondisi saat ini walaupun belum terlalu agresif pergerakannya, tapi sudah mulai diperhatikan menjelang ke akhir tahun. Di akhir tahun biasanya memang membutuhkan energi yang lebih besar ya secara cycle. Oleh karena itu boleh diperhatikan dari sekarang untuk paling tidak misalnya coal mining, untuk PTBA, ITMJ, Adaro yang memang kondisinya di antara emiten batubara lainnya cukup diunggulkan. Baik, ada kabar memang kita ada larangan ekspor batubara mentah ya Pak Arya ya. Memang ini ada suatu value edit yang harus dilakukan juga di Indonesia sebelum diekspor. Bagaimana Anda melihat? Apakah ini menjadi salah satu peluang yang lebih menjanjikan untuk pasar komoditas batubara di Indonesia ke depannya, atau justru akan menghambat ekspor begitu? Karena kan memang ada proses ataupun waktu yang lebih lama lagi. Ya, jadi sebenarnya kita juga tidak langsung ya pembatasan ekspor mentah itu tidak langsung dihentikan, karena kita juga perlu mempersiapkan infrastruktur ke depannya, dan ini bukan jangka pendek ya, jadi bisa sampai ke 15 tahun ke depan, 20 tahun ke depan secara bertahap. Oleh karena itu juga diperhatikan bagaimana serapan energi yang ekspor saat ini, ya kemudian bagaimana pengembangan di domestik juga untuk bisa menyerap produksi yang akan dipersiapkan sendiri begitu. Memang value added itu akan memang dikejar yang selama ini mungkin tidak pernah diperhatikan, tetapi kita akan perlu waktu. Jadi sementara ekspor masih tetap akan berjalan dan kebutuhan energi batubara juga masih akan ada serapannya, kan tidak serta-merta dalam waktu singkat. Betul, memang tantangannya dari industri batubara juga cukup besar. Di satu sisi pemerintah akan beralih dari energi fosil menuju energi baru terbarukan begitu Pak Arya. Jadi memang ini kita memanfaatkan momentum saja sampai itu bisa terlaksana di Indonesia ya. Ya, karena kita juga kayak contohnya pembangkit listrik misalnya, kita juga memang kalau dibilang batu bara itu polusi gitu ya, kemudian itu harus digantikan dengan yang lain, misalnya pakai tenaga air atau pakai tenaga. Kalau misalnya mau pakai listrik, listriknya dari mana? Ada yang generate-nya dari bahan bakar juga, misalnya malah minyak misalnya. Jadi kita perlu pertimbangkan metode-metode lainnya untuk menggantikan itu. Sementara itu memang tidak terlalu cepat, oleh karena itu masih bisa dimanfaatkan lebih jangka pendek. Baik, untuk short term saja, PTBA bagaimana? Apakah current price boleh kita masuk? Ya, current price bisa masuk dengan area support itu di level 1940. Ya. Jadi di harga sekarang cukup cukup bagus ya, dengan cukup dekat dengan risikonya. Kemudian kita jangka pendek di level targetnya di 2000 sampai 2020 itu merupakan satu target jangka pendek yang bisa dimanfaatkan. Oke, itu dia 1940 sampai dengan 2020 range pergerakan dari PTBA yang bisa ditradingkan begitu ya. Oke, ITMG bagaimana Pak Arya? ITMG juga kemarin juga sepertinya ada beberapa analis yang merekomendasikan ITMG. Ada apa dengan ITMG? Ya, ITMG juga cukup bagus ya, gross profit, kemudian yang variasinya juga cukup bagus, quality-nya juga cukup baik ya secara spesifikasi, dan sekarang pergerakan harga juga kalau kita perhatikan selama sepekan terakhir itu juga cukup baik ya, bertahan di level sekarang. Jadi pelemahan bahkan sampai ke level 8.200 pun merupakan satu level yang menarik untuk kita bisa lakukan pembelian ya secara bertahap. Kelihatannya pada saat breakout dari 8.400 itu ada momentum yang cukup baik untuk bisa bergerak lanjut sampai ke 8.700. Oh, apakah kita buy if break saja mengambil posisi beli di ITMG setelah tembus 8.400 ataupun level-level saat ini masih bisa dimanfaatkan 8.300 naik 0,3% menuju nanti ke 8.400 dulu Pak Arya?
Bagi mereka yang lebih suka buy on weakness ataupun akumulasi di harga yang lebih murah, di harga sekarang juga cukup menarik sebenarnya. Tetapi bagi mereka yang punya style untuk riding momentum, maka memang lebih baik tunggu breakout dari 8.400. Di situ akan terjadi momentum yang lebih baik untuk itu dia ya. Ada konfirmasi level yang perlu dicermati 8.400 begitu Pak Arya. Ya, di 8.400 sampai ke 8.475 itu kelihatannya akan ada satu minat jual untuk jangka pendek. Maka lepas dari itu akan lebih baik momentumnya untuk ada penguatan lanjutan sampai 8.700 bahkan sampai ke 8.800. 8.700 sampai dengan 8.800. Oke, bagaimana dengan Adaro Energi? Ya, Adaro juga menarik dan cukup populer bagi mereka yang cukup menyukai untuk emiten batu bara. Level support di 1.100, penguatan yang biasanya terjadi konsolidasi selama berapa bulan terakhir ini, 1-2 bulan terakhir ini sampai ke 1.240. Jadi di level sekarang cukup menarik untuk bisa kembali ke 1.200-1.240. Oke, 1.100 sampai dengan 1.240 range pergerakan dari Adaro Energi. Berarti memang ini sektor komoditas hari ini bisa dimanfaatkan menjadi momentum ya untuk kita melakukan cicil beli ataupun current price bisa dilakukan untuk AALI, kemudian LSIP, TBLA, kemudian dari sektor batu baranya ada PTBA, ITMG dan juga Adaro ya Pak Arya ya. Ya, betul. Baik, tapi menyikapi dengan kondisi market lagi-lagi Pak, kita kan sambil menantikan rilis dari BPS. Kemudian apakah kita harus menghindari beberapa sektor yang sebaiknya juga tidak dijadikan bagian dari portofolio menyikapi perkembangan market yang terjadi saat ini kaitannya dengan adanya corona, bagaimana juga dengan situasi yang masih tidak menentu begitu di Eropa juga kan sedang meluas juga kalau kita bicara mengenai COVID-19. Ya, kalau kita perhatikan sebenarnya dalam kondisi saat ini yang padat modal itu kelihatannya masih belum terlalu dapat sentimen yang cukup baik ya, walaupun tetap bekerja gitu. Jadi contohnya kita perhatikan di construction itu sebenarnya cukup murah, tapi kita melihat bahwa ini akan relatif jangka panjang ya. Jadi jangka panjang masih cukup baik, tapi sentimen jangka pendek kelihatannya belum terlalu kuat di situ. Jadi kalau kita bilang menghindari sih sebenarnya jangka pendek, tapi jangka panjang masih cukup bagus gitu. Jadi kondisi sekarang kelihatannya dengan penguatannya cukup agresif selama bulan Oktober, di konstruksi kemungkinan akan terjadi sedikit profit taking dulu jangka pendek. Baik Pak Arya, singkat saja untuk sektor perbankan hari ini asing ramai-ramai ini masuk ke BCA, BRI, bagaimana Anda melihatnya? Sektor perbankan masih cukup menarik ya, bagaimana kita melihat juga menjadi satu motor penggerak bagi indeks harga saham gabungan karena bobotnya cukup besar. Masih boleh dicicil beli, kalau ada pelemahan juga cukup menarik untuk bisa diakumulasi. Oke, berarti BCA kemudian Bank BRI buy on weakness masih boleh ya Pak Arya? Ya, masih boleh. Baik, itu dia beberapa saham yang direkomendasikan oleh Pak Arya Santoso. Terima kasih Pak atas waktu yang sudah Anda berikan dan juga analisisnya. Sukses untuk Anda dan stay healthy Pak Arya. Ya, terima kasih Mas Pras. Stay healthy. Baik pemirsa, demikian perbincangan kami bersama dengan Bapak Arya Santoso, pengamat pasar modal. Di segmen berikutnya kami akan hadirkan sejumlah informasi menarik untuk Anda. Sesaat lagi.